Halo pemirsa di rumah, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Bincang Toko Kawan Nuah kembali ke depan Anda. Dan kali ini kami berada di satu tanpa coworking space virtual office. Dan kali ini di episode ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara. Sudah bersama-sama dengan saya di sini tamu dari Jakarta ya, yang datang ke Sulawesi Utara untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Beliau adalah sineas Indonesia, sutradara, produser juga, dan juga penulis skenario. Apa kabar Bung Vincent De Juang? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Nah, kita ingin membahas tentang peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya saya juga pengen tahu dan pemirsa juga pengen tahu siapa sih Vincent De Juang itu sebenarnya. Seorang sutradara katanya, seorang penulis skenario, dan juga seorang produser film. Kenapa memilih film sebagai apakah hobi atau gimana? Enggak, jadi kalau bicara sejarah hidup saya, biasa ya, anak kecil itu waktu zaman saya kecil selalu ada yang bilang, oh nanti besar jadi dokter, oh besar jadi pilot dan lain-lain, insinyur dan tapi pada usia dimana saya kelas 2 SD sekitar 7-8 tahun, saya sudah suka dengan film. Dan saya umur 1 tahun aja udah dibawa ke bioskop sama mama saya. Umur 1-3 tahun sering dibawa sama tante saya ke bioskop. Lalu saya suka film, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mau buat film pada usia dini, dan akhirnya tercapai gitu ya. Nah, karena keinginan yang begitu kuat, lalu sampai pada satu ketika saya lulus SMA, saya tidak ambil perguruan tinggi lain, walaupun saya belum tahu kuliahnya di mana. Akhirnya saya antar teman saya, ya dia pintar main piano, dia mau daftar di IKJ, saya temani. Saya lihat brosur, ada sekolah film. Saya pulang cepat-cepat, saya bilang, oke, saya mau sekolah film, ini udah dapat tempatnya. Berikutnya saya sekolah film di IKJ, sampai satu keberuntungan dari anugerah Tuhan ya, semester 3 saya udah jadi asisten dosen. Semester 3 ya? Semester 3. Semester 4 saya sudah sekali-sekali gantikan dosen. Semester 5 saya udah jadi dosen. Apakah di keluarga Bung Vincent ada memang darah untuk atau keturunan untuk menyukai dunia perfilman atau gimana? Sebetulnya secara langsung tidak ada. Secara langsung tidak ada, tetapi ada kerabat-kerabat jauh yang memang saya lahir di Medan, mereka datang ke Jakarta. Ada mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan film di Jakarta. Tapi saya nggak kenal. Nah, itu hanya ada di hati saya bahwa saya harus jadi pembuat film karena saya suka nonton film. Sekarang ini kan perfilman Bollywood ya, itu bersaing dengan perfilman Korea, Hong Kong, kemudian Hollywood ya. Nah, Bollywood kan sekarang ini begitu banyak juga orang-orang indie ya, yang di Jakarta yang mempunyai perusahaan-perusahaan perfilman besar. Nah, apakah memang karena termotivasi dengan itu atau gimana sehingga menyukai? Saya tidak pernah ada informasi tentang itu. Makanya saya bilang dari kecil saya sudah diperkenalkan film oleh ibu saya. Sehingga passionnya di film gitu ya. Jadi saya anak pertama, mama saya nonton film, atau mama saya dan papa saya nonton film, pasti saya diajak. Mama saya nonton film, pasti saya diajak. Film-film Bollywood? Film India biasanya. Film India. Tapi waktu saya ada di usia 6 tahun ke atas, saya menyukai film Hong Kong, bahkan film Indonesia yang bagus saya juga tonton ya gitu. Dan satu keberuntungan, saya jadi murid sesepuh film nasional, Sumarjono. Pak Sumarjono. Pak Sumarjono almarhum. Dan berikutnya guru saya yang saya sangat hargai dan saya kasih, Teguh Karya. Itu guru saya. Jadi saya bisa dibilang murid terakhirnya Teguh Karya. Karena pada saat setelah saya ada beberapa orang yang mau datang menjadi muridnya Teguh Karya, itu nggak dikasih sama dia. Malah diarahkan, ya udah kuliah aja. Kan kalian punya duit, kalian bisa kuliah di IKJ atau di mana. Ya, kalau melihat almarhum Teguh Karya yang
karya-karyanya besar semua ya. Paling saya ingat ya film Cinta Pertama itu tahun 70-an kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian film-filmnya dari almarhum Teguh Karya juga ada Dua Tanda Mata, yang hampir semua karya dari beliau mendapat apresiasi Piala Citra. Iya. Nah, gimana dengan dan apa yang sudah dipelajari dari almarhum Teguh Karya? Oh iya, yang paling penting, yang paling mendasar, yang dia selalu ajarkan ke kita itu bagaimana kita menata diri. Oke. Lalu apa yang kita tata dalam diri kita itu juga menata lingkungan kita yang paling dekat. Lalu lingkungan kita yang paling luas, sampai lingkungan kita yang paling luas lagi. Nah itu harus ada pengaruhnya. Nah, kalau kita terlepas dari itu akan akan miss sebetulnya. Karena gini, dalam membuat film atau apapun ya dalam kehidupan, karena film itu adalah citra kehidupan. Jadi memotret citra dari apa yang ada sebetulnya. Betul. Jadi sehingga orang nonton film tuh kayak ini kehidupan gue sehari-hari kan. Bahkan kita bisa berkalkulasi dengan cerita-cerita itu. Bahkan kita juga bisa mengidentifikasikan diri kita dengan situasinya kah, tokohnya kah, atau ceritanya sekalipun. Jadi dengan adanya penataan itu penting. Makanya segala sesuatu yang terbaik itu adalah adanya tatahan. Makanya ada penataan kota. Betul. Ya toh, ada dari segi sinematografi aja ada penataan kamera, ada penataan busana, ada penataan kostum ya kan, ada penataan makeup, ada penataan artistik dan seterusnya. Jadi penataan itu penting. Itu yang selalu dia tekankan. Bukan hanya itu aja, tapi secara basic tidak hanya melihat dari ceritanya saja ya, tetapi secara keseluruhan itu. Ya. Pada dasarnya semuanya itu harus ditata. Kalau kita bangun sebuah cerita juga kita harus menata. Kita bangun konstruksi kan. Nah di dalam membangun konstruksi itu kan kita menata semuanya. Kayak batu bata satu, batu bata dua, dan seterusnya sehingga menjadi bangunan yang bisa begitu indah dinikmati. Oke. Nah, Bung Vincent, gimana Bung Vincent melihat perkembangan perfilman Indonesia saat ini? Kalau secara umum, iya menuju sesuatu yang baik. Secara umum, tetapi secara khusus itu kita harus mencermati bahwa nggak bisa terlepas begitu aja ya. Karena pernah ada beberapa kali ada masa di era-era setelah runtuhnya film Indonesia lalu bangkit dengan adanya film-film Bulu Desak. Waktu itu judulnya Bulu Desak, ada beberapa teman-teman yang terlibat, ada Mira, Riri, Nen, dan ada Rizal Mantovani waktu itu. Lalu muncul Serina, muncul lagi ada Apa Dengan Cinta. Semenjak saat itu tuh lumayan bagus, tapi begitu masuk tema-tema yang sembarangan, nah itu yang merusak keseluruhan dari perkembangan film itu sendiri. Artinya yang aneh-aneh tapi nggak ada dampak. Nah, artinya kan sebetulnya gini, kita harus menyampaikan satu ide, kita harus menyampaikan satu perubahan, ide yang bisa menginspirasi orang, membuat orang itu menjadi dewasa, bahkan pintar, berpengetahuan, lalu dia bisa merubah segala sesuatu sesuai dengan ide yang bersamaan. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya tentang profil dari seorang Vincent De Juang. Beliau adalah sutradara, produser, dan juga penulis skenario, dan juga topik kita di episode kali ini yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara. Jangan kemana-mana, pemirsa di rumah, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kalau kita bicara industri, segala sesuatu peluang kan pasti dimanfaatkan. Artinya dari filmnya sukses, menjadikan sinetron, atau dari Kembali lagi di Bincang Toko Kawanua di Antv Siaran Manado, masih dengan Bung Vincent De Juang. Di sini beliau adalah sutradara, produser film, dan juga sebagai penulis skenario. Ya, pokoknya beliau adalah sinias Indonesia yang datang ke Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Ya, kita membahas topik menarik yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara. Oke, kalau kita melihat ya film-film Indonesia, ya kemarin sempat
beberapa judul film yang berceritakan tentang mistik. Kemudian ikut semua film-film berceritakan tentang mistik. Kemudian ada juga film-film berceritakan tentang percintaan anak muda. Kemudian banyak lagi mengikuti, sampai ada yang bikin jadi sinetron malahan ya, untuk mendapatkan durasi yang lebih panjang lagi. Gimana Bung Vincent melihat hal seperti itu? Apakah memang seperti itu perfilman atau gimana? Kalau itu kan bagian dari dinamika ya. Jadi kalau kita bicara industri, segala sesuatu peluang kan pasti dimanfaatkan. Yeah. Artinya dari film yang sukses dijadikan sinetron, atau dari sinetron di remake menjadi film, bisa. Itu terjadi di dunia. Tetapi kalau mendesain yang paling menentukan, artinya kalau kita tidak bisa mendesain dengan baik dan tidak bisa menyesuaikan dengan baik, itu akan menjadi film yang tidak akan lebih baik dari yang sukses gitu kan. Misalkan pernah ada contoh, ada Dengan Cinta lalu dibuat jadi sinetron, waktu itu saya pernah ditawarkan. Ada sequelnya juga ya. Saya pernah ditawarkan bahwa film itu akan dibeli idenya sama satu perusahaan di Jakarta, tetapi waktu itu saya bilang saya nggak tertarik karena untuk mendesainnya butuh satu energi dan butuh kepercayaan dari pihak produser atau perusahaan. Kalau dia nggak punya kepercayaan, untuk apa kita buat? Artinya nanti akan kacau di tengah. Nah itu kita juga harus memutuskan seperti itu. Kembali kepada bagaimana, seperti apa sih, apakah itu sebagian dari industrinya memang. Tetapi di sini kalau kita bicara tentang tema-tema yang mistik atau horor dan lain-lain, itu juga bagian dari orang yang mencari peluang. Nah sebetulnya kan tema-tema horor seperti itu kan segmented ya. Kalau kita jajaki penonton yang bertemakan mistik dan seks ini kan sebetulnya tema-tema yang tidak terlalu disukai orang. Sebetulnya yang pembuat ini juga tahu gitu. Tapi mereka mungkin tidak mengupgrade diri dengan baik, sehingga tema-tema yang seperti itu yang dangkal disajikan. Nah ini salah satu tema-tema yang dibuat dengan sembarangan, akhirnya merusak semua. Betul. Ini kepercayaan penonton juga, nontonnya film gitu-gituan aja. Tapi sekarang kita bersyukur ya, perfilman Indonesia sudah mulai bangkit lagi gitu ya. Sudah mulai bangkit lagi. Nah, kita kembali kepada topik kita yang untuk edisi kali ini, yaitu peran film dalam pariwisata ya, khususnya di Sulawesi Utara. Gimana, apakah film ini memang berperan penting sekali untuk kemajuan kepariwisataan salah satu daerah, atau gimana menurut Berarti? Kalau film sebetulnya gini, film itu alat propaganda terbaik di dunia. Ya. Contoh begini, zaman sejarah dulu, di zaman Lenin berkuasa di Rusia, itu dia mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, harus ditingkatkan listrik. Kedua, harus ditingkatkan produksi film. Nah, makanya dia buat peneliti film. Makanya ada dari Amerika dan dari Rusia, para penemu-penemu film atau penemu-penemu teori yang kuat. Nah ini dibuktikan sama mereka, negara yang baru berdiri dan dalam konteks buta huruf waktu itu bisa jadi pinter dengan film. Begitu juga zamannya Hitler di Jerman, negara yang dimana harus didoktrin dengan sebuah doktrin nasionalisme yang tinggi atau sebagai bangsa yang memiliki nilai patriot yang tinggi, itu dengan film juga, itu berhasil. Jadi dia jadi negara-negara hebat. Contoh lain yang sekarang ya, contoh Jepang. Jepang itu dia pengen buat Jepang itu indah. Anak-anak peduli dengan binatang. Lalu mereka buat film-film dengan tema-tema seperti itu. Lalu ditayangkan di bangsa Jepang, dan itu sangat berhasil. Dia pengen anak-anak Jepang itu kreatif. Muncullah tema-tema seperti Doraemon dan lain-lain yang perlu daya hayal yang tinggi, sehingga bangsa Jepang itu kreatif. Begitu juga negara-negara Korea juga mengikut seperti itu. Sampai semuanya maju. Jadi film itu nggak cuma bicara masalah pariwisata, tapi film itu bicara banyak hal.
film itu bisa menginspirasi banyak hal. Mau bicara teknologi, nah, mungkin zaman dulu belum ada yang namanya pesawat helikopter aero ya, tapi itu baru hayalan. Dengan dibuatnya cerita seperti itu, teknokrat berpikir, oh ini kita harus ciptain yang kayak gini. Jadi justru dia memberikan inspirasi kepada teknokrat yang ada di Amerika, bahkan di dunia, dengan film Ewok. Lalu dengan ada itu film Knight Rider, ya, mobil kan gitu ya. Iya. Jadi ada mobil-mobil yang didesain demikian rupa sehingga orangnya bisa kayak ya udah di drive dengan teknologi tinggi, dia tidur. Oke. Nah tapi sekarang kalau kita perhatikan ya, begitu banyak film-film Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, ya misalnya Sulawesi Utara, kemudian mengangkat Bunagenya atau mengangkat kepariwisataan yang ada di misalnya di Sulawesi Utara gitu sendiri. Kita perhatikan contoh yang lalu sempat ada misalnya di Medan gitu. Nah, dia mengangkat tentang Danau Toba. Ya. Nah, apakah memang film juga punya peranan penting sekali untuk mempromosikan salah satu kepariwisataan yang ada di daerah itu sendiri atau gimana, Bung Vincent? Iya, sebetulnya segala sesuatu pasti terbangkitkan dengan adanya film. Tetapi kalau kita bicara dikhususkan, bisa, artinya itu memungkinkan karena banyak film-film yang juga mengekspos alam, ya, mengekspos budaya tertentu. Bahkan ada yang bicara tentang tarian tertentu, ya. Dan film itu bicara tentang itu sampai akhir ya temanya tentang tarian dari satu kebudayaan tertentu, ya kan, seperti itu. Itu ada dan itu memungkinkan dan sangat menarik kalau untuk diekspos dengan baik ya, karena gini, kita kan dari Sabang sampai Merauke itu penuh dengan berbagai ragam budaya, mau dari tarian, mau lukisan, mau dari kerajinan, apapun adatnya gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Saya ingin tahu ada jenis-jenis film seperti apa sih jenis-jenis film itu, nanti kita akan bahas. Dan pemirsa di rumah masih dengan sutradara, produser juga dan penulis skenario Bung Vincent De Juang di sini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Komedi atau komedi drama, komedi juga dibagi-bagi lagi, turunan-turunannya, ada film acting, ada sejarah, Ya, masih di Satu Tampa Coworking Space Virtual Office ya, di tempat kita sekarang ini, dan masih dengan topik menarik yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara, masih juga dengan Bung Vincent De Juang di sini. Oke, seperti tadi ya, saya pengen tahu ya tentang jenis-jenis film ya, karena kalau saya sebagai penikmat film saja hanya kayak beli tiket, duduk, nonton, selesai gitu, seperti itu. Kemudian nanti kalau ada yang ceritanya mirip, baru kita itu mirip dengan film ini, itu mirip dengan film ini gitu. Tapi kita tidak tahu jenis-jenis filmnya itu seperti apa. Ada jenis-jenis film atau gimana sih Pak Bung Vincent? Iya, kalau jenis film itu pasti ada. Itu kan namanya genre atau genre. Oh, genre. Bahasa Perancisnya genre. Kerennya begitu. Nah, itu jenis-jenisnya. Di dalam genre ini ada jenis-jenis film. Misalkan kita bicara tentang film drama. Betul. Kita bicara tentang film action. Kita bicara film drama romantik. Kita bicara tentang film action komedi atau komedi drama. Komedi juga dibagi-bagi lagi. Ada turunan-turunannya. Ada film epik, ada film sejarah, ada film-film animasi. Bukan ya, kalau itu animasi bukan ya. Artinya jenis film ini dia seperti apa ya namanya, dia seperti satu koridor. Jadi makanya dia dibatasi dengan koridor-koridor komedi ya, larinya ke komedi. Terus drama juga ada drama remaja, drama keluarga, ada drama
percintaan seperti itu ada. Jadi banyak sekali jenis-jenis film. Jadi mungkin kita terkadang ada yang salah mengerti tentang jenis-jenis ini. Jadi jenis-jenis film itu ya itu semacam track untuk membatasi supaya film ini nggak lari kemana-mana gitu kan. Betul. Kalau dia action lah berarti kita udah tahu ini film action. Film action itu ya tentunya pasti ada kejar-kejaran, ada berantem, ada ketegangan dan ada menang dan kalah dan seperti itu yang sifatnya ya ada laganya seperti itu ya. Dan kalau film-film drama biasanya lebih pada film-film naratif yang dibuat dengan cara dari A B C D dan seterusnya itu lebih kelihatan seperti sehari-hari seperti itu. Nah, kalau kepariwisataan itu masuk di dalam jenis mana kalau misalnya kita mengangkat pariwisata yang ada di salah satu daerah? Kalau pariwisata drama kali ya? Iya, masuk drama. Bisa drama, bisa action, bisa komedi romantis, bisa. Sebetulnya semuanya bisa. Cuman yang paling kita butuhkan kan gini, kita pengen nampilin sesuatu atau menjelaskan sesuatu atau menjual sesuatu yang kita sebut pariwisata. Otomatis ya jangan sampai masuk ke seks, jangan masuk sampai ke horor. Nah itu kalau bisa dihindari ya. Kalau kita mau masuk ke action, kita mau masuk ke komedi, kita mau masuk komedi romantik, kita mau masuk drama, it's okay gitu. Tapi kalau film-film saran saya, kalau film-film yang lebih cenderung negatif itu jangan, karena orang akan terimage, terarahkan bahwa oh pariwisata ini betul, apalagi kalau horor, mistik gitu. Ya, apalagi kalau horor di kacau. Seperti waktu film Jailangkung dulu diambil di satu tempat, aduh apa itu namanya? Aku lupa itu film Jailangkung dulu yang memang terkenal sampai ada 2 sequel ya. Kemudian sampai sekarang kita merasa bahwa oh di tempat situ memang tempat adanya Jailangkung gitu, seperti itu. Jadi itu kan bukan bagaimana kita menjual budaya itu ya, artinya kita mempromosikan budaya itu, tapi kita malah nakut-nakutin orang datang ke situ kan, artinya nggak ada sesuatu yang tercapai nantinya. Dan satu lagi, semua orang pengennya kalau kita bicara tentang budaya itu sesuatu yang elegan, sesuatu yang berpendidikan, sesuatu yang bermartabat. Nah kalau kita udah bicara masalah seperti itu, ya kita harus menghindari yang negatif-negatif, ya seperti itu. Artinya film itu melontarkan ide, bahkan memberikan inspirasi, jangan sampai jatuhnya atau diterimanya, ditangkapnya sama penonton atau target dari kita ingin mempromosikan daerah kita atau budaya kita dengan cara yang salah. Oke, Bu Vincent, baru-baru ini saya melihat ada salah satu film layar lebar yang di luar dari daerah itu sendiri kayaknya tidak terlalu lama durasinya untuk dipajang di salah satu studio gitu. Tapi kalau dari itu tuh kurang lebih panjang gitu. Saya tidak menyebutkan judul filmnya di sini ya. Gimana hal seperti itu? Apakah itu menjual pariwisata? Tapi kalau kita menjual pariwisata, kita menjual harus keluar, bukan ke orang-orang itu sendiri gitu. Gimana? Betul. Kalau kita bicara Manado atau kita bicara satu daerah gitu ya. Kalau kita mau menjual pariwisata kan nggak mungkin lokal ya. Betul. Lokal udah biasa lewat situ. Lokal juga udah pasti pernah mungkin berkunjung segitu ke tempat itu setidak-tidaknya. Dan kita pengen kan pertumbuhan perekonomian juga terjadi di situ. Ya. Artinya orang juga melihat yang tadi kemartabatan dari wilayah atau daerah tertentu. Apa sih hal-hal uniknya? Apa sih pikiran-pikiran leluhurnya? Itu kan yang mau dijual sebetulnya, bukan dikembalikan kepada daerahnya. Iya, itu perlu, tetapi kalau kita bicara wisata, kita harus berpikirnya ya kalau kita di Indonesia, sementara yang kita mau angkat Manado, kita harus berpikirnya Indonesia. Betul. Bahkan kalau perlu kita berpikirnya bukan hanya Indonesia, dunia. Contoh Bali, gitu. Bahkan dulu zaman saya kecil ada teman-teman papa saya bilang bahwa Indonesia itu Bali, ya kan dia nggak tahu. Mereka cuma terkenal Bali, Indonesia. Iya. Nah ini harusnya seperti itu. Setelah mereka datang, oh ternyata Manado itu bagian dari Indonesia, bukan Manado itu Bali, atau bukan
Bali itu bukan Indonesia itu Bali. Indonesia itu Bali begitu. Tidak seperti itu. Nah, provinsi, daerah dan kementerian itu punya caranya masing-masing untuk menciptakan pemikiran-pemikiran tadi. Kalau di daerah pasti kan dia punya cara yang sinergi, punya cara yang sejalan, tetapi masing-masing punya porsinya kan gitu. Tapi tetap harus sejalan, harus punya kaitan yang kuat sehingga tidak tadi terbalik-balik. Cuman dengan adanya peristiwa Bali ini ya unik juga gitu. Akhirnya menyadarkan kita ada untungnya, tetapi Indonesianya dirugikan gitu. Orang tahunya di Bali gitu. Iya. Pasti kita akan bahas lagi ya tentang peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara dan pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana. Kami masih lanjut untuk membahas topik menarik ini masih dengan Bung Vincent Juang. Tetap di Bincang Tokoh Kawan. Mungkin nggak cuma satu film. Misalkan kita angkat cerita ada seorang pribadi yang Kembali lagi Bincang Tokoh Kawan Antoni Manado dan masih topik menarik yaitu peran film dalam pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ya tadi kita belum selesai membahas tentang sebuah film yang saya contohkan tadi yang akhirnya tidak tidak booming. Karena itu mengangkat kepariwisataan yang banyak ya di satu daerah itu, tetapi hanya menjadi porsi untuk masyarakat yang ada di daerah itu sendiri gitu loh. Nah, beda dengan kalau saya sempat menyaksikan film Ada Apa Dengan Cinta yang sequel 2-nya, itu mengangkat tentang kepariwisataan yang ada di Yogyakarta dan memang itu booming. Nggak tahu karena memang mungkin udah sequelnya karena memang dulu jadi top atau hits ya waktu tahun 90-an sehingga di sequel lagi menjadi lebih hits lagi. Saya tidak tahu, gimana dari Bung Vincent melihat hal seperti itu? Jadi gini, satu film yang berhasil atau sukses itu pasti menjadi daya tarik, udah pasti, karena banyak fans dari film itu sendiri secara keseluruhan atau fans dari tokoh-tokoh pemainnya atau bintang-bintangnya. Nah ini juga menjadi daya tarik untuk orang pengen tahu di film itu pernah ada lokasi seperti ini. Kejadiannya di sini itu juga bisa jadi daya tarik orang datang gitu ya. Betul. Artinya dengan situasi-situasi yang dibangun di film itu para penggemar film ini itu pengen ngerasain ini film ini berjalan di restoran ini misalkan atau di satu areal misalkan kalau di Jogja itu Malioboro begitu ya. Betul. Kalau di Manado mungkin ada Bunaken, ada boulevard mungkin seperti ya, itu ya. Juga ada yang di kota ya, seperti sekarang ada jembatan Soekarno ya. Terus ada Tomohon, Tondano, Danau ya seperti itu. Bahkan saya juga ada lihat sesuatu yang unik di daerah Kora sana, kan pantai. Jadi banyak, bahkan di Manado ini juga ada kemiripan dengan Jakarta. Misalkan di Jakarta itu ada daerah utara ada Kepulauan Seribu. Nah di sini kalau kita naik ke atas kan itu kan ada talaut, ya ada pulau-pulau lain lagi yang masih di dalam wilayah Sulawesi Utara. Nah itu kan sebetulnya alam yang menarik bagi negara-negara atau bagi daerah-daerah di Indonesia yang tidak punya wisata laut misalkan, atau tidak punya wisata danau. Atau tidak punya wisata yang modelnya kota di pinggir pantai misalnya seperti itu. Nah itu menarik. Di sini juga ada Bunaken, itu harus diving ya. Iya. Karena di dalam kan di taman lautnya taman laut kelihatan, tapi masih ada terumbu-terumbu karang yang dibilang terumbu karang terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik itu ada di sini. Nah, artinya ini terlalu banyak. Nah, jadi mungkin nggak cuma satu film. Misalkan kita angkat cerita ada seorang
pribadi yang dia kerjanya harus nyelam, ngantar turis, sampai ke lihat terumbu-terumbu karang yang tidak pernah ada di dunia lain, misalnya di daerah lain ya, mungkin di Eropa, di Amerika, atau di negara-negara lain tidak ada. Itu toko ini dibangun ceritanya sedemikian rupa sampai mungkin nanti ada gimana dia harus menjaga keselamatan dari para turis dan lain. Itu sebetulnya menarik. Itu baru satu film, gitu kan? Nggak bisa comotan itu nggak akan tergali dengan baik. Oke, Bung Vincent, untuk membuat satu film ya dan juga mengangkat kepariwisataannya ada salah satu daerah itu sendiri dan membuat film itu menjadi hits ya, menjadi disukai oleh banyak orang walaupun bukan saja untuk orang-orang yang ada di daerah itu sendiri tapi sampai keluar gitu. Apakah apa faktor yang menunjang untuk membuat film itu menjadi lebih bagus lagi dan disukai oleh banyak orang? Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat itu? Apakah dengan ceritanya, lokasinya, pemainnya? Karena kebanyakan sekarang saya melihat banyak sekali film-film Indonesia yang akhirnya mengundang pemain-pemain film Hollywood untuk bisa berbaur dengan ada juga bintang-bintang Bollywood yang akhirnya gimana seperti itu, Bung? Ya, itu semua kan strategi. Menurut setiap dari pembuat film atau para perusahaan-perusahaan film, ya itu strategi. Boleh-boleh aja bebas, tetapi semuanya kembali kepada cerita yang kuat, punya kedalaman pemikiran, bobot pemikiran itu harus dalam sekali. Itu harus punya ide-ide yang seperti itu. Terus tema dari ide dan temanya ini harus tema yang betul-betul unik, tema yang betul-betul orisinil. Kalaupun mau dimodifikasi bisa-bisa aja ya, seperti banyak film sekarang kan dimodifikasi. Artinya, oh ini udah film yang sukses, terinspirasi dari situ, kita modifikasi, kita sesuaikan dengan budaya yang ada di sini. Bisa, tapi itu dibutuhkan faktor X. Kemampuan mendesain sedemikian rupa. Makanya kalau film-film luar itu dia didesain sedemikian rupa sehingga film itu jadi luar biasa. Kalau sekedar hanya dibuat cepat dan lain-lain itu hanya yang tadi. Kita mau bisnis jangka panjang, kita mau bisnis jangka pendek. Kebanyakan di kita, karena ada beberapa produser sempat tanya saya di Jakarta, saya cuma ketawa, saya bilang mau bisnisnya jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek, Anda buat, Anda sukses, Anda modal 5 miliar, Anda dapat 7 miliar, Anda bilang nggak untung. Ya kan begitu. Tapi kalau misalnya jangka panjang ya kayak film Jurassic Park. Kayak film Home Alone, ya, kayak film American Beauty, atau yang sukses Titanic, misalkan seperti itu. Nah itu film yang sampai sekarang kita nonton orang nggak bosan. Atau triloginya Indiana Jones, sampai sekarang kita udah 10 kali, 20 kali nonton masih enak gitu ditontonnya, karena desainnya itu desain yang bagus sekali, ya, desain yang betul-betul diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga segala peluang yang diharapkan oleh kita itu bisa terbaca oleh penontonnya, bisa sampai kepada penontonnya. Nah, cara buat film seperti ini adalah dibutuhkan keseriusan, bukan oh ya gampang nih buat film. Oh ya, pokoknya gini-gini juga jadi. Itu yang ingin saya tanyakan ini, karena begitu banyak orang yang membuat film, ya, membuat film kemudian mengangkat kepariwisataan, pingin mengangkat kepariwisataan supaya dikenal oleh banyak orang gitu. Akhirnya setelah ditonton filmnya hanya apa ya? Kalau kita mulai sepintas lalu kesannya seperti film dokumenter. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana film seperti itu? Saya punya pengalaman pribadi gini. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh teman-teman yang saya juga baru kenal, itu dari Magelang. Dia mau buat film tentang Borobudur. Nah, terus saya lihat dan itu gagal ya. Mereka gagal, lalu mereka ketemu saya. Ini gimana bisa diselamatkan nggak? Saya bilang, daripada Anda menyelamatkan yang udah dibuat dengan ya udah keluar 1,5 miliar, lebih baik kita buat ulang. Ini karena kalau diterusin tambah lagi 1,5 miliar atau 3 miliar lagi itu akan buang duit. Tapi mendingan duit yang ada kita cermati bagaimana kita bangun ulang.
Nah dengan bangun ulang kita rubah semuanya menjadi film yang menarik, informatif, tapi entertain gitu kan. Nah nilai pendidikannya udah pasti kalau bicara Borobudur, tentang Borobudur harus punya kekuatan edukasi yang tinggi ya seperti itu, sehingga masyarakat Indonesia atau setempat bahkan dunia menghargai itu sebagai 7 keajaiban dunia, gitu kan? Iya, nanti kita akan bahas lagi ya, karena memang kalau kita lihat film-film Indonesia yang menjual kepersetaannya begitu banyak ya, seperti yang sudah kita bahas tadi tentang Ada Apa Dengan Cinta 2, Laskar Pelangi, banyak sekali ya. Dan apa kabar dengan Sulawesi Utara sendiri? Ya, dan kita akan bahas masih dengan Bung Vincent di sini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Industri pariwisata, dan makanya juga mereka harus berpikir kalau ada wisatawan datang, mereka juga berpikir tentang keselamatannya. Nah itu semua juga. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Rangga. Ya, kembali lagi di topik yang menarik ini, yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara, masih juga dengan Bung Vincent Juang di sini. Oke, kita membahas tentang kepariwisataan Sulawesi Utara juga ini, karena kalau kita melihat seperti contoh-contoh yang tadi ya, Ada Apa Dengan Cinta sequel 2, kemudian yang Laskar Pelangi yang memang sampai ada sequel 2-nya, akhirnya di sana juga sampai ada kampung Laskar Pelangi gitu ya di sana. Nah, apakah Sulawesi Utara lokasi untuk pembuatan film atau kepariwisataan yang ada di sini bisa menjadi lokasi untuk pembuatan film yang berkualitas atau gimana? Jadi gini, kalau kita bicara tema, kita bicara bagaimana memunculkan budaya yang ada, potensi-potensi pariwisata yang ada. Budaya itu tidak akan pernah terlepas dari manusianya. Nah, jadi otomatis kalau kita bicara tentang daerah di sini pasti ngangkat budaya, gitu. Pemikiran-pemikiran daerah sini atau Manado gitu ya. Nah, jadi contoh, ini harus ada keterkaitan. Jadi sinias, pemerintah, pendana, itu harus ada keterkaitan. Jadi kalau dibahas di dunia perfilman itu kita bisa bangun segitiga. Itu kita bicara sinias, ditopang oleh yang namanya pemerintah, ditopang oleh pendana. Itu kita juga bisa masukkan segitiga yang lain, sinias, pendana, teknokrat. Jadi seperti itu. Sebagai contoh misalkan gini, kalau kita mau bicara Bunaken seperti tadi ya, ada orang-orang yang pandai menyelam kan? Iya, betul. Tentunya gitu. Karena kalau kita bicara pesisir pantai, mereka udah biasa dengan laut. Masalah memancing, naik perahu, ada di gelombang,
bahkan sampai menyelam sekalipun itu dia udah punya pengalaman. Nah ini kan sebenarnya bahan yang bisa kita angkat. Jadi bagaimana insting mereka terdidik secara alamiah, turun-temurun. Mereka juga bicara tentang keselamatan. Nah, kalau kita mau bicara tentang pariwisata, kita juga bicara bahwa perangkat daerah atau pemerintah daerah yang khusus membawai wisata dan kebudayaan ini punya metode-metode mengubah mindset masyarakat bukan hanya insting natural untuk kebutuhan mereka, tapi sudah untuk kebutuhan industri pariwisata. Nah, makanya juga mereka harus berpikir kalau ada wisatawan datang, mereka juga harus pikir tentang keselamatannya. Nah, itu semua juga harus terkait. Nah, ini kalau kita buat dalam satu film, ada tokoh yang dia sangat mencintai, bahkan mau menjaga terumbu karang gitu kan, bahkan dia mau mempertahankan, bahkan mendedikasikan dirinya, apakah dia udah kuliah di luar negeri sampai balik lagi dia mau jaga sampai dia mau buka yang namanya keindahan dari dalam laut terumbu karang. Nah seperti itu tuh kalau ada tema yang seperti itu akan memunculkan ternyata di Indonesia ada tempat yang begitu indah, bahkan bisa dibilang bahwa ada 5 sampai 10 terumbu karang terbaik di dunia, salah satunya tuh di Bunaken. Oke, Bung Vincent, apakah pengalaman dari Bung Vincent sendiri sempat membuat film yang memang bekerjasama dengan salah satu pemerintah daerah atau gimana? Susah nggak ya kalau untuk bergabung dengan selama ini gini, kalau saya gini, begitu ini bisa dibilang kelemahan saya atau mungkin kalau saya simple. Saya niatnya kalau datang 100% kekuatan pikiran saya atau kreatif saya akan berikan ke situ. Karena saya kreator. Jadi kreator itu harus memberikan 100%. Bukan untuk dirinya. Untuk dirinya, untuk masyarakat setempat, pemerintah, bahkan untuk dunia. Jadi win-win solution gitu ya. Tapi masalahnya waktu kita bicara yang menjadi benturan adalah setiap orang ini merasa pinter. Nah, waktu kita discuss, lalu memutuskan harus ini. Nah, sehingga jadi nggak ada titik temu. Nah, lebih baik daripada nanti saya cuma buat kayak etalase aja, lebih baik saya nggak usah. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri ya saya melihat kalau di Sulawesi Utara ya dari era tahun 90-an sudah pernah ada produksi film layar lebar dengan judul Benteng Moraya. Nah, itu adalah film kolosal yang di lokasinya pembuatannya di daerah Tondano, Minahasa, Kabupaten Minahasa. Kemudian akhirnya nggak tahu kenapa akhirnya gagal. Ya, akhirnya gagal semuanya dan baru di tahun 2000-an, tahun 2016 ini baru saja selesai dengan film layar lebar yang menceritakan tentang Manado keseluruhannya dengan judul Senjakala di Manado ya. Hanya itu saja dan kalau kita melihat begitu banyak peran-peran di film-film nasional yang mengambil peran-peran gaya-gaya orang Manado. Berbicara gaya orang Manado, kemudian dia berperan sebagai orang Manado. Tetapi kalau untuk datang ke Manado sendiri atau Sulawesi Utara sendiri, kayaknya masih susah ini. Nah, apakah memang susah untuk datang di salah satu daerah atau gimana, Bung Vincent? Enggak, sekarang gini, kalau kita mau bicara tentang itu, kan tentunya kan kita punya konsep atau punya desain yang punya daya tarik tinggi. Nah, selain gini, keidealan itu kalau menurut saya, keidealan itu ideal untuk si pembuat film, ideal untuk pemerintah, ideal untuk masyarakat, maupun ideal untuk pemilik dana. Sehingga semuanya happy, semuanya merasa berhasil. Dengan filmnya bagus, sutradara senang atau tim kreatif senang. Dengan filmnya dapat penghargaan, semuanya juga senang. Dengan filmnya sukses, artinya tujuan dari para wisata karena penontonnya banyak, jadi tahu tempat ini, lokasi ini, budaya ini adalah di sini. Itu Manado misalkan. Lalu pemilik dana dengan filmnya sukses otomatis break-even point dan ada untung. Jadi semuanya happy. Nah, itu ideal. Nah, yang ini yang harus diciptakan. Kalau misal kita berpikir dengan konsep berpikir yang timpang, itu nggak akan terjadi.
Makanya saya bilang harus ada segitiga. Segitiga ada sinias, ada pemerintah daerah, ada pemilik dana atau teknokrat misalkan seperti itu. Nah, contoh begini, misalkan ya Tomohon ya. Tomohon terkenal dengan kota bunga gitu. Kota bunga. Artinya kita melihat kalau di Jawa Barat ada puncak. Betul. Cipanas gitu. Nah, sekarang gini, seandainya kita buat cerita nih. Kita mengekspos beberapa tempat di Manado atau Sulawesi Utara, tetapi kita fokuskan di Tomohon misalnya. Nah, berpikir nggak seandainya gini, dari kecil sudah dididik oleh keluarga tentang bagaimana menjadi perangkai bunga atau produksi bunga lah istilahnya. Nah, kita bisa bicara misalkan gini, ini anak kecil, dari kecil dia tuh udah terinspirasi, bahkan mungkin semenjak dia dewasa menentukan dia harus ngapain, dia menentukan mau menjadi perancang bunga terhebat di dunia. Bisa. Nah, kita ekspos semuanya, bagaimana dia menyiapkan diri sampai dia bisa menjadi perancang bunga terhebat dan mulai dari Tomohon gitu. Itu kan ide menarik. Jadi Tomohon, kota Tomohonnya naik, Tomohon sebagai kota disebut kota bunga, itu muncul. Dan itu ada di mana? Sulawesi Utara. Nah, itu bicara tentang potensi dari budaya, dari lingkungan wisata yang mindsetnya sudah berubah, bukan hanya bukan nanam bunga lalu jual bunga, tapi gimana caranya dia secara profesional bisa mewarnai daerahnya, mewarnai bangsa, bahkan mewarnai dunia dengan potensi yang ada di Tomohon sebagai kota bunga. Itu baru benar gitu loh. Ya, masih kita akan bahas lagi ya pemirsa di rumah, seru sekali pembahasan kami ya saat ini, dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Semuanya harus disempurnakan dan semuanya semakin hari harus semakin menarik, karena orang sudah datang, berikutnya tidak ada sesuatu yang menarik, dia tidak akan datang lagi. Kembali lagi di Bincang Toko Kawan Nuan Televisi Renado, dan masih dengan topik menarik yaitu peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara. Masih juga dengan sutradara, produser film, dan juga penulis skenario. Beliau adalah Bung Vincent De Juang. Oke, tanpa terasa masuk segmen terakhir membahas tentang perfilman ini sendiri. Nah, untuk membuat sebuah produksi film yang memang menceritakan tentang kepariwisataan itu sendiri, susah nggak sih kalau buat itu? Susah sebetulnya. Makanya saya bilang jangan digampangin. Kalau gampang itu karena kita suka. Tapi kalau digampangin itu pengen cepat selesai dan pengen cepat dapat hasil. Itu tidak akan dapat hasilnya. Mau itu uang, mau itu target ya, target dari pencapaian proyeknya. Misalkan kita bicara tentang dia akan dilihat oleh banyak orang, itu tidak akan terlihat. Karena zaman sekarang orang begitu udah pintar-pintarnya, ya. Dia buka, dia punya smartphone, dia udah bisa lihat dunia luar. Betul, tinggal satu kali klik, ya. Dunia luar. Kita baru ngomong ini, misalkan kita ngomong tentang wisata ya, kita bicara tentang wisata, dia udah lihat 7 pantai terbaik dunia, klik dapat tuh. Betul. 10 pantai terbaik di dunia, klik dapat. Kita bicara tentang budaya paling menarik di dunia, klik dapat udah. Nah, jadi teknologi yang ada ini sebetulnya menjadi bahan untuk mempermudah informasi, tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri dan tidak punya hati, apalagi tidak punya passion untuk ngerjainnya, jangan harap bisa berhasil. Itu hanya kulitnya saja. Ya, makanya kok ada film yang dibuat ke daerah tetapi berhasil di daerahnya aja. Bahkan ada juga yang tidak berhasil di daerahnya, apalagi di tempat lain kan gitu. Nah, ada juga yang berhasil di daerahnya, di tempat lain tidak berhasil. Makanya kalau kita berpikir membangun atau menciptakan segala sesuatu, berpikirlah dari makro, kita harus berpikirnya global. Betul. Dan dari pikiran dunia global ini kita tarik ke makro supaya mereka juga mengerucut mau lihat ke titik yang kita arahkan. Contoh misalkan tadi ya, sederhananya mau lihat pantai terbaik 10 di dunia, klik dapat udah ini. Nah, film
yang berurusan dengan laut, klik aja, dapat nanti semua film yang berurusan dengan laut. Apalagi sekarang tinggal dengan suara saja ya, Mr. G, saya pengen kali ini nih, langsung kebuka gitu ya Mr. G. Nah, makanya kita harus menyiapkan diri dengan keseriusan. Dan untuk membangun ini semua tidak bisa dengan satu periode pemerintahan, tapi harus berkelanjutan. Karena terus diperbaiki dan terus diperbaiki dan terus dimatangkan dan dimatangkan. Semuanya harus disempurnakan dan semuanya semakin hari harus semakin menarik. Karena orang sudah datang, berikutnya tidak ada sesuatu yang menarik, dia tidak akan datang lagi. Betul. Itu aja dia bosan, dia akan cari lagi yang lain. Tapi kalau misalkan dari kebijakan pemerintah sekarang, nanti ada penggantian pemerintah, tapi saling tahu diri untuk meneruskan ya dengan baik kayak di luar negeri seperti itu akan punya kesinambungan yang baik untuk terus meningkatkan jumlah para wisatawan domestik maupun mancanegara. Oke, ya terakhir ini ya kepada pemirsa Antv Siaran Manado saat ini. Nah, Bung Vincent sebagai seorang sutradara, sebagai seorang produser, sebagai seorang penulis skenario, siapa tahu ada pemirsa di rumah yang mungkin ingin mengajak bekerja sama untuk mengangkat pariwisataan yang ada di Sulawesi Utara. Seperti apa sih Sulawesi Utara di mata seorang Vincent De Juang? Silakan. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau kita bicara Bali itu kan di timur dan seterusnya ke sana ya. Jadi dari Sulawesi Utara ini dia ke arah utara itu dia bisa menjadi pintu sebetulnya, bisa menjadi pintu untuk masuknya wisatawan dari pintu utara. Jadi semua pintu bisa terbuka. Nah, Manado ini atau Sulawesi Utara ini punya keunikan sendiri, makanya saya bilang tadi ada pulau-pulau yang begitu indah, ya seperti di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu di Jakarta, dia punya potensi ini. Nah, kalau dihidupi dengan baik, lalu dijadikan pulau-pulau wisata yang berkekuatan budaya dari Sulut, itu jadi luar biasa. Artinya jadi pintu utara dari bangsa Indonesia untuk budaya dan pariwisata Indonesia. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Bung Vincent. Ya, sampai kapan di Manado? Masih lama kan? Masih lama. Ya, baru menginjakan kaki 2017, masih menikmati Manado juga ya. Oke, enjoy Manado ya. Dan kita tunggu, mungkin Bung Vincent akan membuat film tentang Sulawesi Utara ya, selain film-film yang lain yang sudah diproduksi oleh Bung Vincent sendiri. Terima kasih sekali ya. Dan pemirsa rumah, demikianlah Bincang Toko untuk edisi kali ini. Kita membahas tentang peran film dalam pariwisata Sulawesi Utara, dan kita semua berharap bahwa kita bisa menjual pariwisata yang ada di Sulawesi Utara karena begitu bagus, begitu indah, begitu cantik pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Dan ingat, kita sendiri harus menjaganya dengan baik. Jangan kita mencoreng ya, atau jangan kita merusak kepariwisataan yang ada yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan nantikan terus Bincang Toko Kawan 2 di Antv Siaran Manado setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 1 jam dari jam 6.30 sampai dengan jam 7.30. Dan yang saya Joli Eka undur diri, sampai jumpa, selamat pagi. Terima kasih.